ya langsung. Masa saya bilang 1, 2, 3 action gitu. Latar belakangnya ya, latar belakang yang namanya literasi itu kan Bunda ini punya anak 2. Karena punya anak 2 ini pernah kecanduan gadget gitu ya, kayak yang anak-anak kita tuh senang dengan melihat anak-anak yang suka menyanyi, hafal lagu, hafal lirik, apalagi bahasa Inggris. Itu kebanggaan seorang ibu gitu. Wah, anak aku udah bahasa Inggris, udah bisa bahasa Inggris, udah bisa nyanyi ini itu. Ternyata dari situ ada masalahnya mereka jadi candu, malah jadi kok nggak terkontrol ya gitu ya. Jadi kayak yang kayaknya ada yang salah nih, mereka bisa cuman lebih pasif anaknya gitu, apa nih yang salah gitu ya. Dari situ Bunda mempelajari, oh ternyata dengan gadget itu mereka memang satu arah, nggak ada interaksi gitu betul. ya. Jadi kayak apa ya, jalur apa ya supaya mereka ini ada interaksi. Nah dari situ Bunda pengen ini cari gitu. Ternyata dengan cara mendongeng itu tuh ada ada menambah kedekatan orang tua sama anak, dan juga anak merasa kayak sesuatu ketika kita menyampaikan nasihat itu merasa tidak digurui gitu ya, karena melalui cerita itu ya, melalui cerita, karena melalui tokoh-tokoh yang mereka juga ini kayaknya lucu tertarik deh, gitu. ada kelinci, ada si kura-kura misalnya, itu kan sesuatu yang oh iya membuat mereka berpikir. Jadi ada 2 arah, aksi dan reaksi. Misalnya kita wah gimana nih si kelinci ternyata sombong gitu, bahwa dia menganggap si kura-kuranya tidak bisa menyaingi dia. Ternyata akhir cerita berbalik gitu, oh iya ya gitu kan, anak-anak jadi berpikir gitu. Nah dari situlah Bunda mulai gitu ya suka mendongeng anak. Terus itu waktu yang mendongeng itu memang satu-satunya cara yang Bunda pilih atau pernah mencoba metode lain supaya anak tuh tidak pasif lagi, Bun? Buku. Iya, awalnya memang buku tuh kayak yang dongeng juga sih ya, cuman kayak buku membacakan buku gitu, mendongeng gitu. Jadi emang lebih dekatnya di situ karena cerita ya, cerita itu siapa aja mendengar cerita tuh pasti tertarik, orang tua pun mendengar cerita gitu ya pasti tertarik. Nah apalagi anak-anak yang mereka notabene kayak melihat ekspresi kita, melihat intonasi kita, melihat nggak yang flat gitu nggak yang flat gitu. Jadi mereka merasa tertarik nih gitu. Dan dari situ anak-anak itu udah mulai dikurangin gadget sedikit sampai akhirnya bisa dibatasi. Karena mereka sulit nggak awalnya, Bun, buat misahin anak dari gadget? Banget. Karena tantrum. Mereka sudah anak pertama ya, jadi memang pengalaman pertama mereka jadi tantrumnya mereka merasa nyaman dengan adanya gadget gitu ya, merasa terhibur, merasa enjoy. Keenjoyan itu kita rebut gimana tuh, jadi kayak kesenangan kayak aku mau tidur nih, biasanya ada nyanyian, biasanya ada tontonan, sekarang kita ambil gitu. Jadi kayak tantrum, nangis gitu, kayak nggak bisa tidur jadinya, tapi berangsur-angsur kayak yang kita ceritakan buku, kita ceritakan dongeng gitu, kayak oh iya ternyata memang bikin ngantuk ya. Kan cerita tuh mendayu gitu ya, kita bacakan berinteraksi, kita cerita dia juga bisa cerita gitu dah, maksudnya jadi kayak menimpali gitu. Jadi dari situ pelan-pelan alhamdulillah sampai akhirnya anak-anak tuh suka dengan cerita, malah nagih gitu ya. Kadang ada anak yang 2 menit 3 menit itu udah bosan. Sekarang kayak mah kok nggak ada cerita nih, mau tidur ya. Malah nagih, justru ditunggu-tunggu karena momennya gitu. Jadi kayak pembiasaan yang memang pertama-tama dicuekin, tapi akhirnya mereka kayak kok ada yang aneh ya, ada yang kurang gitu ada yang sebelum kurang tidur gitu ya. Jadi ritual. Berarti emang awal mulanya sudah make atribut boneka itu, properti itu, atau memang intonasi ya mainnya? Intonasi main semua. Nah setelah itu kayak tertarik nih, oh kayaknya seru nih. Akhirnya ikutlah pelatihan online pada saat itu pandemi. Ikut pelatihan dongeng dari Kampung Dongeng Indonesia dan Kak Awam Prakoso ya. Jadi sama beliau belajar online tuh, benar-benar ikut kelas berapa kali, 5 kali kalau nggak salah ikut kelasnya. Jadi ada kelas ikut, nanti ada kelas lagi ikut lagi gitu ya, saking ininya pengen belajarnya gitu. Nah dari situ coba ada tugas bikin video dongeng gitu ya. Terus kayaknya kurang seru nih, kayaknya
ada yang seru, ada yang dipegang-pegang sambil searching ya. Ke awam tuh pakai boneka gitu ya, mau beli gitu ya, boneka paping gitu. Jadi akhirnya beli dan dipraktekkan ke anak itu jadi seru gitu. Nah mereka lebih jadi interaktif ya. dan pada saat itu kan di video-video gitu ya. Dan dari situ Bunda dikenalnya sebagai pendongengnya. Dari video itu tugas. Dari video-video tugas gitu. Jadi kayak, bisa dongeng nih Bundanya gitu ya. Dan tergabung juga di Ibu Profesional. Acara-acara itu bawa boneka ini gitu, jadi MC segala macam. Iya. Berarti Bunda ngeluarin 2 tipe suara yang beda waktu betul. karakter boneka ini dan karakter asli. Iya betul, sambil belajar otodidak juga di YouTube gitu ya. Berarti Bunda ini anggapnya terjun ke dunia perdongengan ini sejak corona, berarti 2020 atau sebelumnya sudah lama? Enggak, pas corona aja, pas corona yang emang bener-bener ini ya, terjun di rumah ke dalam aja gitu. Ada kesempatan dongeng gitu. Kalau sekarang koleksi bonekanya ada berapa? Masih satu sih, karena masih nyaman dengan si Meme ya. Namanya Meme? Namanya Meme. Bapak. Jadi si Meme ini masih melekat di Bunda gitu ya. Jadi kalau mau ambil boneka lain tuh rasanya kayak belum siap untuk melepaskan dia gitu. Ini boneka Puppet. Ya, yang ada belakangnya. Ada belakangnya. Jadi ini kan lebih interaktif. Kalau boneka yang biasa tuh kan mulutnya nggak bisa gerak. Kalau ini kan bisa gerak gitu kan. Jadi kayak ini. Kalau Bunda dikenalnya itu mamanya Meme, Bunda Meme. Mama ya. Meme. Tapi lebih terkenal Meme sih dibanding Bunda. Terkenal Memenya daripada Bundanya. Meme, kalau ketemu Memenya mana Bunda? Ini ada Bunda. Dicari gitu. Iya, jadi boneka ini yang kali pertama ya Bun. Boneka ini pertama. Masih belum nabasi. Dan pada saat itu Bunda acara online Ibu Profesional diundang dari regional lain gitu ya untuk mendongeng online. Nah di situ mulai waktu itu kan Bunda di Tanah Laut ya, terus kerjasama dengan dinas perpustakaan eksklusif itu keliling desa di sana. Jadi ada program memang eksklusif mengadakan program itu sebulan sekali itu ke desa-desa, pelosok desa gitu ya. Jadi kayak bawa bukunya mereka kami mendongeng dan pindah ke Buntok itu bergabung di komunitas literasi Insan Pelangi di Buntok ya. Buntok. Kayak literasi ini kayak yang jiwanya kita itu kayak merasa terpanggil gitu loh. Karena keadaan sekarang kan minim dan alhamdulillahnya Bunda merasa kayak yang dengan adanya Meme, dengan Bunda belajar mendongeng itu ada manfaatnya juga bagi orang lain, nggak hanya buat anak Bunda gitu ya, nggak hanya buat anak Bunda, karena kita mengajarkan anak-anak itu bukan artian harus selalu diguruin gitu ya, karena anak-anak memang kurang begitu suka diguruin gitu, mereka lebih sukanya diceritain yang fun gitu ya, bersama boneka. Ini kan kayak seru gitu mereka ya. Penasaran kan bisa jadi anak-anak mikir itu suaranya dari mana, geraknya gimana, itu kan anak bikin penasaran Bun. Mereka bilangnya gini, Bun, Memenya pakai baterai ya. Saking ininya geraknya, gerak bicaranya. Kalau Bunda kan biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak kelihatan gitu ya sambil gitu ya, nggak kelihatan, jadi kayak Memenya pakai baterai ya Bun. Lagi anak-anak kan belum kepikiran kayak pakai suara dalam atau apa tuh nggak kepikiran gitu. Iya, awalnya emang nggak, cuman karena sambil belajar sambil berproses. Sekarang juga sambil berproses gitu ya, sambil belajar juga. Susah nggak sih Bun ini buat belajar pakai boneka Puppet ini waktu pertama kali gerakinnya supaya kalau gerakin ya mudah aja, cuman kayak ngisi suaranya itu loh ya. Kemarin ada bikin pelatihan online, jadi cara mengisi boneka Puppet ini gimana gitu ya, atau cara mengubah suara gitu-gitu. Jadi kata teman-teman susah, cuman kata Bunda susahnya itu memang nggak terbiasa aja. Kalau kita biasa dalam artian bentar-bentar kayak coba nyeletuk gitu ya. Misalnya aku si Meme yang paling baik hati misalnya gitu-gitu ya. Jadi kayak emang perlu latihan aja. Semuanya insya Allah bisa.
bukan sulit tapi emang belum biasa aja. Belum Bunda biasa ya. aja ya. Bunda juga dulu emang nggak bisa, tapi memang dibiasakan, insya Allah bisa. Berarti Bunda ini sebenarnya target dongeng ini untuk membangun literasi dari anak-anak dulu ya. Iya paling betul. kecil. Karena dasar anak-anak itu kan di sana. Kayak kita kalau apa namanya kesan orang-orang gitu ya, zaman tahun 90-an. Tahun berapa ini? Oh 98. Mudah banget kan. 90-an tuh zamannya apa Bobo gitu ya, Iya, majalah boneka Bobo. Itu Bobo. kayak itu terkesan banget kan Iya, bukunya betul. gitu, kayak yang sampai sekarang pun kita terngiang Iya. gitu ya. Jadi literasi itu apa namanya sebagai momen terindah kita pada zaman waktu kecil gitu. Karena waktu itu hiburan digital yang video tuh masih minim kan Bun. Jadi memang larinya ke membaca. Iya, ke membaca, gambar. kayak ada gambar terus ada apa lomba-lomba Iya, gitu. Jadi betul. kayak TTS. antusias gitu ya. Karena ini zaman sekarang sudah gadget ya, tinggal ketika orang tuanya misalnya kita lagi sibuk misalnya ini atau lagi makan sambil makan, anaknya ini diam gitu sampai makan, bukan solusi sepertinya gitu. Jadi itu tuh jadi tambah masalah bagi bundanya sendiri. Jadi dari kecil itu sebenarnya kita menanamkan dia suka baca, suka mendengarkan dongeng, karena banyak banget hal positif ya. Kita pasti banyak banget hal positif dari yang namanya membaca buku, yang namanya mendengarkan dongeng gitu ya, yang namanya berinteraksi dengan dongeng kita atau anak-anak ikut mendongeng itu kan banyak banget gitu. Nah, Iya, sampai dia tua pun itu bermanfaat juga, baik dari diri dia bagi orang lain juga gitu. Kalau Bunda udah ada menulis dongeng sendiri? Ada. Iya. Apa itu judulnya? Bukunya kemarin itu waktu di Tanah Laut ya. Itu gabungan sih, tulisnya gabungan. Jadi ceritanya tentang ini apa namanya? Apa Bun? rusa bukan rusa, apa namanya, lupa ini, tanduk emas. Tanduk emas. Selain rusa itu apa ya di Tanah Laut tuh, temannya rusa tuh, lupa Bunda. Nggak tahu. Kemarin tuh Temannya rusa apa ya? diminta apa Ngisi waktu yang di Tanah Laut, makanya ceritanya tentang binatang yang Tanah Laut gitu ya. Pokoknya temannya rusa. Tapi Kijang. Kijang bertanduk emas. itu dongeng ciptaan Bunda Ya. satu. Terus ada lagi nulis yang lain? Kalau yang lain-lain itu lebih ke ini sih, lebih ke parenting, tapi rombongan juga lebih ke parenting, lebih kayak tulisan zaman-zaman kuliah gitu ya, lebih kayak pengalaman hidup gitu, cerita story hidup gitu Sharing sama bunda-bunda yang lain gitu ya Bang, tulisan. Kalau dulu di kampus kan anak-anak kampus dulu. Kalau yang sekarang ini lebih ke cerita kehidupan gitu. Kalau Bunda guru apa sih? Guru matematika. Bujur guru matematika. SMP, SMA, SD? SMP. Jurusan S1 matematika. Bah, harusnya mah saya kemarin belajar TIU sama Bunda. Jeblok banget soalnya nilainya. Udah keluar hasilnya? Iya. Sebenarnya nggak ada yang keluar sama sekali yang dipelajarin. Aduh, gitu. Matematika jauh. Nah, Bun, kan anak sekarang enak nggak sih diajarin matematika itu? Atau Bunda punya cara sendiri buat ngajarin matematika sebenarnya, supaya itu menyenangkan, nggak serem? Kalau bagi saya sih dulu serem ya karena susah. Matematika dasarnya itu sebenarnya nggak susah. Dasarnya kan tambah kurang bagi kali. Itu dasarnya. Ketika dasarnya itu sudah kuat, nah yang lain-lainnya mengikuti. Ketika dasarnya nggak kuat, nah itu susah. Mau yang ratusan ribuan, kalau kali bagi tambah kurangnya nggak kuat, itu yang susah. Makanya Bunda biasanya mengajarkan di penguatan dulu, yang dasar dulu. Untuk perkalian itu biasanya Bunda pakai jari matika, nggak menghafal perkalian. Oh, pernah ikut lesnya Bun waktu SD tapi lupa. Ada lagunya waktu itu. Jadi kalau anak-anak itu kayak susah menghafal ya, jadi lebih kayak main gerak. Jadi main gerak lebih ini sih, lebih fleksibel bagi mereka gitu. Lebih seneng juga kan karena ada gerak tubuh yang digunakan gitu, nggak yang harus coret-coret dan nggak bengong. Iya. 8 kali 8 jawabannya di langit ya.
masih ngitung bun 6 kali 8 masih kayak gini. Masih belum Tapi yang penting kan ada interaksi iya, gitu, ada jadi hasil kayak nggak gitu. ngantuk gitu loh pas ngitung gitu 8. Kemudian di guru matematika, pendongeng, habis itu kalau sebutan parenting itu apa ya bun? Apa Ya? aktivis Pembicara atau penggiat ya, penggiat penggiat parenting. di ini tergabung juga di ibu profesional. Di ibu profesional itu Kalsel, Kalimantan Selatan. komunitas bun. Komunitas ibu profesional itu se-Indonesia. Jadi ada regional, ada sampai luar negeri Asia. Yang saya ini masih tergabung di Kalimantan Selatan. Itu fokusnya di parenting. Fokusnya di parenting, di passion, karena di sana ada juga apa namanya kampung bakat di dalamnya. Kampung bakat itu bakat kita apa gitu. Di sana juga tersalur. Misalnya kampung bakat itu ke public speaking. Nah, public speaking bundanya ngambilnya di bidang dongeng gitu. Jadi di sana diolah. Jadi ibu profesional itu ada buat ibu-ibu atau bunda-bunda yang pengen berkembang dan berproses gitu ya. Calon ibu. Calon ibu juga ada. Bunda juga. Jadi bunda itu aktivitasnya yang pertama itu ngajar di MTS gitu ya. Yang kedua bunda itu punya bimbel, owner bimbingan belajar. Nah itu Kalistung, matematika, IPA dan sebagainya, owner di situ. Terus yang ketiga yaitu di komunitas literasi Kalteng, Komlit, komunitas literasi Insan Harati, komunitas literasi Pelangi, Insan Harati. Di situ ibu profesional Kalimantan Selatan. Jadi memang dunia bunda itu di situ gitu ya. Tapi memang passion bunda kan? Emang passion, emang yang seneng di situ gitu. Jadi kayak ya tersalur lah di sana gitu. Wih banyak banget ya. Jadi berarti anggap aja bunda sudah sampai di titik ini nih, ada sulitnya nggak sih bun? Kalian kan ada bagian literasi ke anak-anak khususnya, kemudian juga langsung terjun mengajar anak-anak di sekolah kan, itu kan pasti perilaku anak beda-beda. Itu ada kesulitan nggak sih bun supaya nanamin anak-anak nih ya sederhananya bisa ngikutin apa yang kita ajarkan gitu, bisa memahami anak-anak gitu. Sebenarnya sebelum kita ingin kita dipahami, kita memahami dulu anak-anaknya. Yang pertama ketika yang kita hadapi itu anak-anak yang masih 2 sampai 7, 8 gitu ya, atau sampai 10 tahun, itu bagaimana kita menghadapinya. Kita mengayomi, menjadikan dia sebagai yang kita layani gitu ya, dalam arti ini mau apa gitu. Ini yang apa, ini nggak bisa, ayo sini gitu sama bunda gitu ya. Itu jadi perlakuan kita ke mereka itu lebih kita mengayomi. Kalau yang untuk SMP itu lebih ke kawan ya. Ya jadi merasa kayak mereka itu bestie kita loh gitu ya. Jadi kayak apa ini kesulitannya, ini kita berikan misalnya contohnya ini bisa ini, ikutin aja alurnya, bukan kita yang nunjukin ini, tapi ini contohnya ini. Nah silahkan ikutin alurnya. Jadi kayak kawan gitu. Nah dalam artian kita bisa mendampingi. Kalau yang tadi anak kecil tadi kita mengayomi, kalau ini kita mendampingi gitu ya. Jadi mereka ya iya ya, sambil mereka kita ajak berpikir, ini gimana, mereka ada pertanyaan gitu, bukan kayak ini jawabannya ini misalnya gitu. Tapi mereka ada kritis, jadi kita ajarin kalau ini benar nggak ya, misalnya ini dikali ini kita misalnya menguji gitu ya, ini kali ini benar nggak ya, enggak, rumusnya yang ini, iya gitu. Jadi membuat mereka mengkritisi apa yang kita, bukan berarti kita harus selalu mengganjalkan sesuatu materi, tapi kita berikan mereka juga berpikir gitu. Karena kan mereka masanya akan menjadi seseorang yang tinggi lagi SMA kan ya, lebih mengkritisi lagi. Kalau SMP itu bakal kritisnya di situ. Iya sih, kadang kalau misalnya gurunya itu terlampau galak dan kaku juga kita segan. Saya waktu itu jadi murid juga segan mau nanya jadinya ya sama temen gitu. Itu sih harus gitu. Kalau bunda selama berkecimpung di dunia literasi melihat ada peningkatan nggak bun dari anak-anak atau peserta yang bunda sampaikan tentang literasi ini? Iya. Yang pertama mereka itu antusias ya, karena
kalau kita lihat sendiri dari Kalteng umumnya gitu ya, dan khususnya Kota Buntok itu nggak ada. Saya kan lahirnya di Buntok juga nih ya, emang asli orang Buntok, nggak ada yang emang benar-benar terjun langsung menjadi seorang pendongeng. Bahkan komunitas pun dalam artian yang up itu juga nggak banyak gitu. Jadi di sana kalau Bunda lihat kayak yang wah ada ya gitu ya, kayak anak-anak tuh kayak merasa antusias dengan adanya dongeng, adanya cerita gitu ya. Saya itu karena zaman saya dulu pun nggak ada gitu ya, nggak ada sama sekali gitu ya. Merasa excited, oh ternyata rame ya ceritanya ini. Dan sekarang juga minimnya orang tua untuk mendongengkan anak sebelum tidurkan. Jadi kayak mereka tuh kayak gitu ya, jadi kayak diceritain gitu ya, kayak asik gitu ya. Makanya orang tua juga perlu dimotivasiin agar disemangatin supaya bisa menjadi seorang pendongeng, bisa pendongeng, bisa bercerita. Yang semua orang menurut Bunda bisa bercerita kok gitu ya, dengan versinya masing-masing, nggak harus kita sempurna dengan intonasi, dengan mimik gitu ya, nggak harus, sesuai dengan apa yang kita bisa aja gitu. Karena semuanya berproses, Bunda juga nggak perfect gitu ya, tapi siapapun yang pengen belajar, siapapun yang pengen memberikan terbaik untuk anaknya, ya otomatis kita harus belajar, ya kan? Iya betul. Orang tua juga kayaknya perlu belajar dari anak juga ya Bunda. Dan juga ini yang paling penting ini adalah cikal bakal seorang ibu. Oke. Jadi seharusnya matang dulu sebelum menjadi ibu, bukan matang setelah menjadi ibu. Karena pembelajaran menjadi seorang ibu itu berat banget. Berat banget. Seorang ibu dari awalnya kita kemana-mana dengan bebas gitu ya, sekarang kita punya anak, dan anak pun dari mulai kecil itu kan belum bisa memahami bagaimana sulitnya kita mengurus anak yang kecil, terus bertumbuh, dan bertumbuhnya anak itu bisa aja nggak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Apalagi kalau kita nasehatin, kok ini berantakan, nggak di ini, itu stresnya itu luar biasa sebagai seorang ibu. Membayangin. Tapi misalnya dari sekarang kita belajar ilmu parentingnya gitu. Dari sekarang kita ternyata mengajarkan anak itu tidak harus yang 1000 kata keluar dari mulut kita gitu. Dengan cerita ini kayaknya seru nih, misalnya untuk dibacakan nanti buat anak-anak. Kita juga buka wawasan gitu ya dari sekarang, misalnya cerita-cerita apa gitu. Karena anak-anak itu tadi pendekatan anak itu, kalau Bunda ya lebih kayak cerita itu lebih masuk ke mereka dibandingkan kita yang ini harus diberesin setelah main kayak. Iya. Tinggal kode aja misalnya, kan dua ya, kakak nih lebih ini, ayo kisah kelinci misalnya gitu ya. Iya, jadi disuruh mengingat cerita kisah kelinci gimana ya ceritanya. Jadi dia flashback gitu. Iya. Kadang nggak usah yang tinggal flashback misalnya, gitu sih. Lebih memudahkan, padahal ribetnya itu di awal. Saat memulai. Tapi saat setelahnya kita akan memetik buahnya. Dan anak Bunda sekarang ya alhamdulillahnya mereka itu pegang gadget itu hari Minggu. Ya, malam Minggu, hari Minggu. Bunda batasin dalam artian hari Senin sampai Sabtu itu full sekolah, mengaji, dan aktivitas yang memang mereka suka. Oke, buku-buku memang Bunda sediakan buku-buku gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua itu mau anak kita seperti apa sih? Pasti pengennya anak yang cinta buku, cerdas, anak yang suka membaca, buku, cerdas, anak yang pintar gitu ya. Tapi nyatanya di rumah nggak ada buku satu pun. Iya betul, harapannya pengennya begitu orang tua. Tapi nyatanya kita nggak memfasilitasi mereka gitu. Jadi anak bingung juga mau kemana, adanya HP, udahlah HP gitu ya, nggak ada. Kalau sekarang kan kita berpikirnya ketika kita sudah membatasi apa nih solusinya gitu buat anak, ya udah buku. Jadi anak-anak tuh kayak misalnya nggak ada kerjaan gitu ya, jadi mau nggak mau udah HP. Kadang yang aku temuin juga Bun, keponakan aku nggak boleh ini
tapi dia nggak tahu nggak bolehnya kenapa nih, jadi nggak dikasih tahu, jadi kenapa nggak boleh ya nggak boleh aja gitu. Ya saya juga jadi orang dewasa juga ya gimana ya jawabnya. Tapi emang bahaya aja karena gitu. Kalau Bunda pernah bawa ini ke sekolah nggak atau selalu bawa meme ke Kalau sekolah? ke sekolah SMP itu kan ini pernah ini mencoba untuk bikin acara gitu ya buat anak-anak SMP, kurang pas sih kalau dibonekain gitu nah anak SMP. Jadi targetnya itu kurang pas, kecuali yang kelas 7 ya, kelas ini Baru masih agak masuk gitu ya, masih Kelas 1. peralihan kan SD ke SMP. Kalau yang kelas 8, kelas 9 itu sudah mereka itu lebih literasinya itu lebih ke petualangan ya. bedanya apa tuh Bunda? Kalau yang anak-anak ini misalnya umur 2 tahun sampai 12-an gitu ya, 12-15 itu mereka masih bisa kita masukkan fable, cerita fable. Oh iya benar, Ya. masih masuk akal lah buat mereka masih ya. walau mereka itu kayak merasa oh iya seru ya ini ada binatang yang misalnya yang sedang berlomba misalnya, atau ada yang singa sama si tikus yang akhirnya bersahabat, itu masih masuk di mereka gitu. Sedangkan di anak SMP itu nggak masuk. Mereka lebih ke petualangan. Berarti pola ceritanya kayak bukan yang fabel. Iya bukan, jadi kayak Harry Potter misalnya, cerita-cerita petualangan, dan mereka sudah ini apa namanya enggak ini lagi dengan cerita-cerita Fabel ya? fabel enggak lagi. Udah Lebih kayak tingkatannya gitu. ketawa sendiri aja bundanya misalnya. Aku juga bisa baca gitu kali ya. Iya, beda karena memang tingkatannya kan sudah beda, sudah ke ini ke histori, bisa juga ke apa namanya apa dongeng yang mitos misalnya, Iya, ini mitologi, mitos, mereka seneng banget itu bisa imajinasi sih. ya imajinasinya. Nah, sekarang tuh banyak anak SMP Bun jadi penulis di Wattpad, Wattpad itu. Iya. Dan ceritanya kayak macem-macem sih, nggak kayaknya kalau saya baca itu cerita dewasa atau cerita-cerita orang tinggi, tapi ternyata penulis anak SMP. Itu kan sayang banget, jadi imajinasi buahnya itu dapat dari mana gitu. Nah, Kalau seorang penulis itu imajinasinya selain dari kehidupan itu apa yang dibaca, apa yang dibaca dilihat, jadi dia pengen bangun dunianya sendiri kan Bun kalau cerita itu. Tapi kan nggak sesuai dengan usianya. Itu sih sayang sih. Kalau Bunda selain dalam mendongeng ini Bun, selain untuk belajar kita berintonasi, apalagi sih Bun yang Bunda dalami saat mendongeng Bunda sama meme ini? Yang pertama itu kita lihat targetannya. Misalnya kalau di acara gitu ya, mau apa ini, misalnya momen ya, momen yang pertama momen misalnya momen Maulid Nabi, itu kita nggak dongeng tapi tentang sirah. Itu sih kita mengenal gitu ya, mengenal apa namanya, apa temanya, mau misalnya tentang sikat gigi, kita ceritakan tentang itu, mempelajari gitu ya, merangkai cerita gitu. Jadi kayak ini tentang ini Bunda bisa bikin sendiri gitu, dalam artian bisa terinspirasi kayak kisah tapi kita bisa remake kayak apa namanya di remake di remake gitu ya, supaya anak-anak juga paham kan. Paham. Itu yang pertama, jadi alurnya di situ kita coba-coba gitu ya. Yang kedua itu emang intonasi. Intonasi pendongeng itu nggak harus teriak. Iya. Bener. Anak-anak itu takut sih anak-anak ya. Iya. Kita bisa mengintonasikan, memainkan alunan nada. Anak-anak. Iya. Anak-anak misalnya gitu ya. Anak-anak semakin nyaring kan, itu kayak wow gitu. Nah, jadi kayak memang tiba-tiba duar, kayak kan itu kaget. penasaran kan, tiba-tiba bisik-bisik kenapa nih gitu. Jadi nggak harus teriak, tapi harus intonasi, kita mainkan intonasi. Kalau untuk publik ya, dalam artian untuk anak besar, anak yang banyak, kalau anak yang 2 atau 3 dalam artian di rumah itu baca cerita biasa aja juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk anak yang banyak tuh kan fokusnya itu nggak bisa beda-beda kalau kita nggak menarik dengan intonasinya, maka mereka ya bablas lah sanak mari gitu ya. Terus yang kedua ketiga itu tuh mimik kita, jangan takut jelek, karena foto Bunda pada saat mendongeng itu jelek. Karena pas mimiknya emang lagi kuat sekali. Ini yang gimana yang di post ya, bingung. Karena mimiknya jelek semua gitu ya. Karena ekspresi itu kan
membuat mereka itu supaya ngeliriknya ke kita doang gitu ya, nggak ke paman es krim misalnya lewat Enggak gitu ya, lengah nggak gitu lengah ya. gitu ya. Penasaran kan misalnya bunda tiba-tiba mimiknya galak terus jadi Iya. ketawa kan lucu juga. Jadi itu mimiknya gitu ya. Terus yang apa nah, yang berapa? Keenam. Yang keenam. Nah itu Kelima. berarti tema, intonasi, mimik Mimik. wajah, keempat dong. yang Iya, keempat. empat. Nah, yang keempat itu adalah tadi tema sama alur ya, itu Iya, yang tema pertama tadi alur. lah. Ya. Yang keempat itu bagaimana kita mengambil lagi ininya. Apa namanya, Feedback anak-anak? enggak. Ketika mereka misalnya teralihkan, Oh, gimana oke. caranya Menarik mereka lagi kembali. ya. Bisa ke tepuk satu atau Iya. gimana caranya mereka agar melihat kita lagi balik gitu ya. lagi. Atau misalnya tepuk semangat. Jadi mereka, nah bunda lanjutkan ya gitu. Jadi kayak menarik kembali gitu ya, apa perhatian mereka itu selalu karena anak-anak yang misalnya TK, PAUD itu pasti fokusnya sebentar ya. sebentar. Jadi harus kita panggil lagi fokusnya gitu. Itu sih harus ada teknik, harus ada yang bisa Ya, bikin membuat mereka kayak, gitu kan, toleh lagi gitu. Jadi tertarik lagi dengan kita. Itu paling penting sih kalau menurut Bunda. Ketika kita melihat anak-anak riweuh gitu ya, kita tetap mendongengkan, aja tapi anak-anak kemana-mana itu nggak efektif. Paling yang cewek-cewek aja kan, biasanya kan yang Depan-depan, cewek-cewek tuh yang depan-depan. Nggak efektif. Pokoknya harus Bunda itu memaksimalkan mereka itu harus ke Bunda gitu. Nggak ada yang nih, atau misalnya yang maju-maju yang pegang-pegang iya kan meme kadang gitu. penasaran Iya, kan, penasaran. apa sih ini? Pegang-pegang meme gitu ya. Oh iya, kita duduk dulu, kita amankan dulu gitu. Jadi kayak harus kondusif ya Harus tetap semuanya. duduk menyimak Bunda menyimak ya. gitu. Kalau misalnya ada ibu gurunya atau ada teman-teman Bisa ada dari- ibu guru ya, ibu bisa yang gurunya nenangin. harus nenangin. Ya anak-anak memang kayak gitu. Iya, cuman anak-anak kan iya, memang waktunya bermain kan, Bun. tapi memang Bunda tuh harus dalam artian fokus semua gitu. Tapi kalau memang ada jalan-jalan sedikit yang Ya, memang boleh lah. boleh lah gitu. Cuman pokoknya dipanggil lagi ininya fokusnya. Kadang kalau misalnya ada satu anak-anak yang keliling juga tiba-tiba rame aja banyak yang ikut kan, Bun. Nah, terus yang Keenam, ending. ending. Endingnya ini pembuka dan ending ya. Pembukanya bagaimana kita menarik mereka dengan cerita-cerita lucu sebelum dongeng. Misalnya kayak si meme ini kan terkenal dengan eksistensinya ya. Si boneka paling cantik sedunia misalnya gitu ya, eksistensinya, atau yang memang lucu-lucuannya ketika kita membuka. Tidak harus langsung cerita gitu. Pembukanya, Iya, pematik bener. semangatnya gitu ya, pematik semangatnya. Nah, penutupnya kita juga harus mewah gitu ya. Dalam artinya mewah bisa apa namanya? Bisa kita inikan semangat atau kita nyanyi sama-sama yuk gitu ya. Tapi sebelumnya kita endingnya jangan, kalau Bunda dapatkan ya, kalau dulu nah adik-adik hikmahnya adalah Oh, berat banget. berat. Iya. Anak-anak itu Nggak tahu tuh hikmahnya adalah kita harus ini. Nah, sekarang yang Bunda tahu feedback itu silakan anak-anak yang menyimpulkan. Ceritanya gimana tadi? Nah, gimana ceritanya? Misalnya si singa kenapa? Misalnya kita jadi feedbacknya ke mereka gitu. Jadi nggak lagi kita yang pendongeng ini menjelaskan sudah hikmahnya ini, apa iya. ya. Atau kita kasih misalnya ada hadiah. Siapa yang berani? Ya, angkat tangan. Jadi feedbacknya di mereka. Jadi itu sambil kita evaluasi juga gimana cerita kita. Anak ini gitu. mengerti nggak jalan ceritanya? Mendengar nggak? Menyimak nggak? Di situ bisa kita evaluasi juga. Efektifnya kalau buat anak-anak tuh mendongeng berapa menit sih, Bun? Mendongeng, kalau untuk mendongeng itu dengan pembuka penutup itu cuma 10 atau 12 menit penutup 10 sama sampai pembuka. 12 menit ya. Yang lainnya itu bisa nyanyi atau apa gitu sambil hiburan gitu. 10-12 itu Sudah lama sih. udah itu. lama, iya udah lama banget. Tapi Bunda kan menghadapi anak kecil ya, Bun. Kalau anak gede kan kita omong sudah nurut. Ini kan anak kecil nih yang diomongin marah juga belum tentu denger. Capek nggak sih, Bun? Apalagi kan Bunda harus menarik atensi kan ketika lagi dongeng di depan gitu ke anak-anak. Nggak capek sih sebenarnya, karena emang Bunda bukan bisa ya, cuman kayak Bunda tuh harus dalam artian anak-anak tuh menghadap ke Bunda gitu ya, tertuju ke Bunda. Bunda ini gimana memberikan mereka
dalam arti kita ini pengen diperhatikan nih. Apa yang kita berikan ke mereka? Iya, apa kita kasih ke mereka? Makanya kita kasih full tatapan kita, senyuman kita dari awal datang pun Bunda sudah mereka merasa kayak oh ini ramah nih, oh ya dada gitu. Jadi merasa mereka kayak nyaman di kita dulu gitu. Halo, apa kabar nih? Ada siapa aja, misalnya kayak di online kan ada siapa aja ini, oh panggil namanya, misalnya kan di online tuh ada ya nama-namanya gitu ya, kita ganti misalnya namanya, ada nama. Kalau sekarang oh iya, misalnya kita apa kabarnya, luar biasa, alhamdulillah. Tadi makan apa, kita tanyain kayak kita inilah mereka, kita interaksi, mereka merasa nyaman dulu gitu. Siapa sih ini orang asing gitu ya. Jadi kan kalau kita sudah merasa kita saling bisa membuat mereka nyaman, kita nyaman, nah itu kita mudah untuk menyampaikan sesuatu mereka. Itu sih yang bunda kalau yang susah banget, yang anak-anak yang ribut atau apa itu, kalau yang awal-awal pernah gitu, apa sih ini yang salah gitu. Ternyata yang tadi calling untuk fokusnya, terus kita bagaimana kita memberikan semua show kita ini kayak gitu ya. Jadi kayak yang meriah. Itu tadi yang meriah. Anak ingat. Kayak aku belum pernah deh lihat boneka Puppet waktu kecil. Kayaknya apa emang belum tenar ya Bun atau gimana? Dulu boneka tangan. Iya, dulu boneka tangan yang kecil aja biasa. Oh iya bener, yang kayak hadiah dari susu. Nah kalau yang kayak gini belum. Ini baru ada apa sih yang boneka yang dokter, boneka siapa sih Bun yang Puppet juga tapi yang terkenal tuh? Susan. Oh iya, nah, boneka Susan. Nah, ya, itu kan baru tahun berapa ya? Kayaknya udah agak gedean. Tapi Bunda kan kalau aku nih ya, kalau aku bekerja di bidang jasa di lapangan, kadang emang harus kayak nyengir terus, tapi kadang capek nyengir. Bunda ini kan ngadepnya anak-anak, harus ceria terus. Kan cerianya ke anak-anak beda kan Bunda, kayak lebih cheer, lebih semangat gitu loh. Harus kayak gitu terus berarti. Emang harus seperti itu. Dari awal itu udah yang apapun yang kita hadapi itu ya, itu image kita emang harus yang full face senyum gitu. Ceria, full dan bahagia. Dengan full face kita senyum, hati kita pun kayak yang lapang aja menghadapi mereka. Pokoknya kalau Bunda itu senangnya gini, ketika Bunda mendongeng, tubuh Bunda ini rasanya kayak plong gitu. Karena apa? Karena kita membawa diri kita ceria dan membawa orang lain ceria. Apapun masalah yang dihadapi gitu, kalau sudah menghadapi anak-anak, keluar keceriaan itu semua udah luar biasa. Lagi anak-anak pas sudah ngelihat penasaran sama meme. Pernah ada yang mau bawa pulang nggak memenya Bun? Ada yang nangis mau minta beli, mau bawa pulang terus nanti ya kita beli. Ya sekarang belinya. di ini lagi ditawarin beli lagi kan, jadi susah. Dijawab sekarang nggak bisa juga jawabnya. Jadi Bunda ini sekarang usianya berapa? Kelahiran berapa deh? Kan aku perlu beda tanya Bunda. 91. Enggak, masih muda lah gitu. 91 bulan April. Bulan 10 April. 10 April. Emang orang Banjar Kalsel sebelumnya ke Bun? Apa Buntok Kalsel, apa Buntok lagi? Ya dulu ke Kalsel gitu ya. 7 tahun terus pindah lagi ke Buntok. Berarti pas jadi guru memang guru matematika tok langsung gitu. Sebelumnya pernah yang lain? Dulu cuma punya bimbel. Nah, pas waktu di Buntok ini dapat kerjaan kan. Nah, jadinya di Buntok. Kalau yang bimbel ini Bunda sendiri atau ada sama rekan yang lain yang ngajar? Ada sama rekan, ada 2 orang. Jadi mereka yang ini kalau Bunda kan yang di rumahnya gitu ya. Kalau yang 2 ini yang ke privatnya, jadi ke rumah-rumah. Oh, ke yang ke rumah-rumah. Gitu. Kalau yang Bunda ajarin, maksudnya yang di rumah bimbel Bunda ini berarti sudah ada berapa anak didik Bunda? Ada 40 anak. Itu bimbelnya itu campur kan berarti? Ada yang privat sama ada yang rumah Bunda. Kalau yang ke rumah Bunda berarti hari apa aja Bunda? Acak sih, ini jadwal tergantung kan, kalau tergantung anaknya. Tergantung anaknya sama pengajarnya yang kosong. Jadwalnya misalnya ada yang ambil 2 hari jam 4, 5. Ada juga yang 3 hari misalnya jam 2, jam 3 gitu. Jadi memang jadwalnya memang menyesuaikan. Kalau yang di bimbel kan emang ada jadwal gitu. Ada yang jam, kan sekarang ngajarnya siang karena dirombakkan sekolahnya. Kalau dulu itu mulai dari jam 2, jam 3, jam 3, jam 4, jam 4, jam 5 sore ya. Itu beda-beda kelompoknya.
Bunda ini kan di sekolah ngajar, kemudian juga di komunitas aktif jadi Bunda literasi anggapnya. Terus kemudian buka bimbel juga. Itu kan semuanya mengajar ya Bunda. Memang Bunda ini memang senang mengajar dan sharing ke orang, apa gimana ceritanya gitu? Iya betul, dari mulai tahu ditanyain cita-cita itu jawabnya guru. Cita-cita pengen jadi guru. Emang apa, suka berbagi gitu ya, suka yang ngomong. Kalau misalnya disuruh presentasi itu hayu gitu, disuruh panggung hayu gitu ya. Jadi kayak emang panggung tuh kayaknya sebuah kebutuhan, dalam artian kebutuhan itu senang aja berbinar di sana gitu. Nah, jadi emang itu sih emang seneng dari awal ya, seneng dari awal. So beberapa yang aku temuin ketika aku tanya kenapa jadi guru, karena kuliahnya Ambil SPD guru. gitu, pendidikan, jadi ya udah kenapa enggak guru gitu loh. Capek gak sih Bun ngajar, anggapnya kan berinteraksi dengan manusia terus ya, pastikan kondisi emosional kita juga lagi naik turun, terus ketemu orang banyak harus ceria terus. Yang pertama, untuk menjadi wanita ya, wanita itu menjadi ibu itu adalah madrasah awal buat anak. Dasarnya kita itu emang harus bisa mengajar, ya, mau profesi apapun, ya kan, mau dia dokter, mau dia sebagai apapun profesinya gitu, ujung-ujung pulang apa? Jadi guru untuk anaknya. Konotasi mengajar ini apakah kita mampu ngajarin orang itu supaya bisa, atau sekedar sharing aja sih Bun menurut Bunda? Konotasi mengajar itu apa yang kita kalau menurut Bunda ya, mengajar itu sesuatu yang bisa kita sharingkan. Kalau orang mendapatkan pelajaran, artinya kita mengajarkan sesuatu ke orang lain, ya. Tapi ketika misalnya orang tidak mendapatkan pelajaran dari apa yang kita sampaikan, kita sebagai seorang penyampai aja gitu ya. Bukan belum mengajari ya, berarti belum mengajari. Tapi ketika orang mendapatkan sesuatu hikmah, itu berarti suatu pengajaran. Walaupun misalnya apapun, sekecil apapun gitu. Hadis pun mengatakan, katakanlah walau satu ayat, kan kata Allah ya. Apapun itu penyampaian kita, ketika kita dapat menyampaikan dan bermanfaat, kita dapat pahalanya. Kalaupun enggak, ya kita dapat pahalanya juga gitu, menyampaikan sesuatu, asalkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, atau niatnya untuk bermanfaat bagi orang lain. Berarti kalau misalnya ada yang menyebut aku nggak bisa ngajar, itu sebenarnya dia bisa, tapi mungkin caranya yang belum ya Bun, atau gimana Bun? Kan maaf ya motong Bun, ini aku kalau ngomong ke sesama bisa, cuma ketika aku diminta beberapa kali buat ngajar ke yang di bawah, aku nggak bisa Bun, karena mungkin bahasaku yang nggak pas di mereka, atau takut mereka belibet. Nah gitu, berarti sebenarnya semua orang bisa mengajar. Semua orang bisa mengajar, asalkan mau gitu ya. Tapi pengajaran seperti apa? Misalnya memang kita tidak bisa, misalnya ada orang introvert yang emang dirinya dia paham apa yang pembelajaran misalnya, kayak misalnya dia paham dengan pembelajarannya. Tapi ketika dia disuruh mengajarkan ke temannya, nggak bisa gitu. Nah ini lihat aja setan dulu misalnya gitu ya, iya, bisa benar. Ya, emang ada orang seperti itu. Tapi dasar awalnya memang dia bisa gitu. Ini sambil nunjuk atau apa bisa. Cuman kadang penyampaiannya aja, metodenya orang itu, misalnya kita belibet menyampaikannya, tapi kan itu juga sebuah pengajaran gitu. Nah, kalau orangnya paham sefrekuensi aja, ya nggak masalah gitu. Jadi semua orang bisa kok. Karena itu tadi Allah berikan kita karunia dengan adanya bisa berbicara, itu kan bisa. Bunda jadi guru berapa lama Bun? Ini baru aja sih, baru 2 tahun kurang 2 bulan. 2 tahun kurang 2 bulan. Yang guru sekolah 2 tahun 2 bulan. Kalau yang bimbel itu di sana mulai dari 2014. Di Pelaihar itu bimbel, bimbel di situ. Oke. Jadi sebelum jadi guru yang benar mengajar anak-anak di sekolah, Bunda memang sudah curi start dulu di bimbel. Ya dari kuliah sebenarnya. Bimbel itu dari kuliah, dari awal kuliah.
dan terbawa setelah lulus sampai sekarang. sampai sekarang emang dasarnya Emang suka pengen ngajar ngajar ya, gitu seneng ya, ya. suka ngajar. Capek sebenarnya yang namanya kita berinteraksi dengan orang ya. Kita tidur pun sebenarnya capek. Ya. Iya sih, Iya. yang sekedar ngabisin waktu Habisin malam waktu kan Bun, malam, ya. besoknya bangun lagi. Capek ya. Tapi yang namanya kita rutinitas yang kita sukai, kalau lelah ya istirahat. Iya benar, bukan berhenti ya Bun. Bukan berhenti, istirahat. Berarti kalau bagi Bunda ini ketemu orang tuh justru itu energinya Bunda ya. Ketemu sama orang. Sebenarnya setengah-setengah sih, orang ekstrovert dan introvert, tapi ketika dikasih panggung atau ketemu orang baru itu antusias. Ambivert dong Bunda disebutnya. Yang ekstrovert dan introvert. Iya. Cuman ketika energi kita habis, ya udah istirahat dulu. Pokoknya kalau misalnya Bunda merasa kurang ini nih, energinya udah habis, ya, matikan lampu, istirahat, jamkan mata. Apapun pekerjaan yang menunggu, Op dulu ya. Pokoknya istirahat dulu. Karena itu yang paling penting, energi kita gitu. Ketika energi kita habis, dipaksakan ya nggak maksimal. Betul, ngos-ngosan. Tapi yang aku tahu jadi guru nih harus ada perubahan terus kan Bun, cara mengajar, apa segala harus muter otak macam-macam. Itu gimana ya Bun supaya Bunda ini bisa apa ya namanya, kegiatan Bunda yang banyak ini nggak mengganggu Bunda di sekolah gitu, atau nggak mengganggu sama sekali karena saling berkaitan, karena senang mengajar. Iya, kalau menurut Bunda sih nggak ada ini ya, nggak ada distraction. Karena jadwal sudah pasti ya, nggak mungkin mengganggu kegiatannya. Iya, yang pastinya jadwal itu harus sinkron dengan yang namanya ngajar, yang namanya bimbel, yang namanya organisasi, itu jadwalnya sudah harus sinkron gitu ya. Itu yang pertama, jadwal. Yang kedua emang sejalur, karena memang cara pengajaran. Kita menghadapi generasi strawberry katanya ya, generasi yang katanya kalau strawberry itu kayak dipegang itu udah benyek gitu ya. Udah lemas. Kayak aduh aku perlu healing gitu ya. Sedikit menyinggung mental health gitu. Dikit mental health. Padahal orang dulu yang sampai yang pakai penggar, mistar penggar, cepak, tebak. Ya udah gitu. Nah, bilang ke orang tua pun kita takut. Ya, karena apa? Karena kita pasti tambah dimarahin. Kamu berbuat apa di sekolah jadi sampai guru ini gitu ya. Tapi zaman sekarang mereka merasa tersakiti, dalam artian kayak ngadunya itu yang aku ini loh sama guru ini kita nggak bisa lagi sama mereka, karena mereka muridnya jadi depresi nih, jadi ini gitu ya. Nggak bisa menyalahkan orangnya juga, kadang kan mental anak-anak sekarang itu tadi semakin yang tempe. Ya seperti itulah gitu ya. Jadi kita mengikuti zaman juga, gimana pengajaran ke merekanya seperti apa gitu. Tidak bisa lagi memakai kekerasan karena ada undang-undang juga gitu ya. Dan emang nggak efektif untuk anak-anak zaman sekarang. Kalau yang menggunakan kekerasan kayak zaman dulu ya Bun? Iya, nggak efektif karena mereka merasa mereka tersakiti dan mereka bisa melapor, ada perlindungan udah gitu ya. Mereka tersakiti bisa melapor, dan sekarang lebih kritis lagi Bun anak-anak nih. Jadi kayak disenggol dikit tuh mereka bahasanya udah panjang banget. Depresi, mental health, kemudian juga yang paling sering aku temui nih alasannya adalah broken home. Nah itu sih. Jadi emang pendekatan ke merekanya lebih mendalam, dalam artian yang tadi, ketika anak SD itu kita ayomi, ketika anak SMP kita jadikan kawan. Biasanya kalau Bunda waktu istirahat nunggu masuk gitu ya, Bunda itu duduk nggak sama guru-guru, sama anak-anak duduk gitu, ayo kita foto, atau tadi apa sih, aduh jangan gosip misalnya ya, kayak ini aja, kayak gosip apa, ayo ibu mau denger misalnya, atau apa pokoknya ini. Jadi kita merasa kayak mereka merasa kita sebagai kawannya, ya kita merasa dekat dengan mereka bisa curhat dalam arti ini bu, oh iya, kita sebagai pendengar yang baik gitu ya. Tidak harus yang kita nggak boleh gitu ya, itu nggak bisa, kita nggak akan disukai anak-anak. Jadi kayak oh iya, bu ini bu gitu ya, suka bu sama ini. Nah iya, itu anak-anak terbuka jadi jadi mereka terbuka, iya gitu.
gimana, atau misalnya ada masalah sama kawan, bu ini bu, jadi mereka kayak ibunya nggak cepu gitu ya. Iya, Ibunya nggak benar. cepu, dikit-dikit lapor, kita dengarkan aja, jadikan sebagai seorang yang sosok pendengar, bisa juga sebagai kakak karena kita kan lebih tua gitu. Tapi juga kita kasih batasan, misalnya nggak semena-mena mereka harus jadikan basic ini Iya. juga kita kasih batasan juga. Cuman itu tadi pendekatan mereka itu, kita asik di kelas, misalnya kayak anak-anak nih mau apa nih, kita mau belajar apa ini, ada yang mau presentasi, ada yang mau ini, dan bunda biasanya pakai kelompok. Jadi kelompok Diskusi. itu diskusi dalam artian tulis apa yang mau kalian tulis. Misalnya suhu itu apa sih? Nggak usah dilihat di buku, menurut kamu apa? Silakan tulis. Karena zaman sekarang itu Google, bahasa Google. Iya, bahasa Google, bahasa kaku gitu ya. Menurut kamu apa? Misalnya di film ini Three Idiot itu kan mesin itu apa gitu ya. Mereka dia bisa menjelaskan dengan bahasanya. Itu pembelajaran itu kan, mereka bisa paham dengan bahasa mereka sendiri gitu. Jadi mereka mengingatnya lebih dalam. Ketika mereka mengingatnya bahasa Google, bahasa buku, ya mudah lupa. Tekstual. Jadi pemahaman yang Bunda ajarkan tuh apa sih menurut kalian gitu, dan manfaatnya apa sih? Misalnya kita menghitung persamaan ya, persamaan, bilangan bulat segala apa. Praktek ada media belajarnya. Nah, iya betul. Ya, jadi ada media belajar. Jadi mereka lebih diingat. Silahkan buat, kalian kreasikan aja sekreasi mungkin, digambar, dihias gitu ya. Jadi nanti ibu lihat yang mana nih yang bagus misalnya atau apa, kreasikan. Terus sudah mereka punya media belajar, kita main gitu ya. Jadi main aja, ini kurang ini misalnya, ini atau plus hasilnya gitu ya. Jadi mereka ada sesuatu yang mereka lihat, ada media belajar. Atau yang misalnya neto, bruto gitu ya. Ada ininya, ada bungkusnya, ada isinya gitu ya. Oh iya, ini berat bersih, ini berat belum bersih gitu ya. Ada sesuatu yang mereka lihat. Media juga sebagai guru. Iya kan, media penting. Berarti apa ya? Guru nih otak nggak pernah berhenti ya Bun. Iya. Karena kan inovasi terus, apalagi ada P5 kan sekarang. Ada P5, ada karya yang ini yang harus mereka kerjakan juga. Guru, kayaknya jadi guru nih berat ya Bun ya? Dibilang berat, tanggung jawabnya sih lebih berat. Tanggung jawabnya lebih berat. Karena kita sebagai pendidik, itu yang paling berat itu adalah menjadikan tauladan. Kita mengajar matematika, tapi kita juga harus menjadi teladan. Teladan apa? Teladan perilaku, teladan keseharian gitu. Nggak hanya materinya doang, tapi keteladanan itu juga berat. Tugas guru nih berat, tanggung jawabnya berat juga nih. Tapi insya Allah ketika kita berniat untuk misalnya lillahi ta'ala, dalam artian apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat, insya Allah sampai mereka tua, itu kita sebagai guru itu banyak pahalanya karena amal jariahnya loh, ilmu yang bermanfaat. Itu keutamaan dan kemuliaan seorang guru itu di situ. Ketika kita, walaupun matematika itu bukan ilmu agama itu, tapi mereka menjadi misalnya pedagang yang jujur, tambah kurang, itu kan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka gitu ya. Dan kita punya kita sebagai gurunya, pernah sebagai gurunya misalnya ya, alhamdulillah misalnya bisa berhitung, bisa berkali gitu ya, itu sebagai amal jariah juga. Makanya sebagai seorang guru itu luar biasa gitu ya. Rasanya amanahnya walaupun amanahnya berat, cuman semoga niatannya lillahi ta'ala, jadi banyak amal jariah didoakan oleh murid-murid. Iya, banyak. Berapa kloter? Iya, kloter bertahun-tahun kan ganti terus. Banyak. Aduh, apa ya tadi? Lupa lagi. Oh ya, ini kan minggu depan hari guru nih. Bunda sebagai sosok guru, harapan Bunda buat Bunda sendiri dan guru-guru lainnya tuh gimana? Harapan Bunda sebagai guru ya, semoga guru-guru di
di seluruh Indonesia khususnya itu dapat selalu mengupdate apa namanya keilmuannya. keilmuannya, terus mengupdate juga cara pendekatan ke anak-anaknya gitu ya, tidak hanya menyampaikan ilmu tapi menjadi seseorang sosok yang mereka mereka idolakan gitu ya. Jadi mereka mempunyai sosok yang guruku seperti ini gitu ya, guruku seperti ini, punya sosok yang memang mereka anggap sebagai seseorang yang spesial gitu ya. Dan juga seorang guru bisa menjadikan tauladan bagi anak murid. Itu sih. Kalau dalam waktu dekat ke depan ini Bunda ada rencana apa nih? Bisa jadi dari program literasi atau dari komunitas ibu profesional? Ya. Kalau yang untuk di komunitas, kami rencananya mau keliling-keliling desa. Ya, jadi keliling-keliling desa memang memperkenalkan yang namanya literasi ke desa-desa gitu ya, terutama di Barito Selatan. Jadi emang pengenalannya dari anak-anak dulu, penguatannya di situ. Penguatan gitu di ya. anak-anak. Kalau kegiatan ada di Sanggar Pelangi itu ada mewarnai ya di sana ya, di yayasan di situ mewarnai gitu. Di sana juga mewarnai juga literasi gitu ya mereka. Jadi mereka di sana untuk kedepannya itu sih keliling desa untuk menyampaikan literasi. Yang keliling desa ini berarti Bunda bersama komunitas Pelangi itu ya, literasi Pelangi. Itu salah satunya Bunda yang dengan mendongeng dengan boneka Puppet atau ada teman-teman lain nanti yang menjadi pembawa materinya? Atau Bunda saja? Bisa gantian, di sana banyak profesinya. Ada yang ada di kesehatan, ada di usaha gitu ya. Jadi nanti akan kolaborasi. Tapi intinya kami akan mengenalkan literasi untuk anak-anak di desa-desa. Sudah sempat jalan Bun atau baru akan ini tahun depan? Programnya. Ya. Memang tahunan atau gimana Bun itu programnya? Karena kami ini baru tahun ini terbentuknya ya, jadi memang masih memprogram. Tapi untuk kegiatan-kegiatan momen kayak kemarin kan Maulid Nabi ya. Nah, kami mengadakan acara mewarnai sama menggambar, tapi di awal dengan literasi. Jadi kita menceritakan bagaimana suasana gurun pasir, menceritakan tentang ini ya, zaman dulu pada saat zaman Rasulullah, menceritakan bagaimana gurun pasir, ada Ka'bah, ada pohon ini, ada pohon kurma dan sebagainya. Mereka menuangkan apa yang mereka dapat, imajinasi mereka dituangkan di tulisan. Itu literasi sekarang. Jadi mereka bisa memahami dari cerita. Jadi memang kegiatan-kegiatan seperti itu udah jalan. Udah jalan kegiatan momen-momen gitu, lomba-lomba. Terus selanjutnya ini yang keliling desa tuh ya Bun desa, ya. Ada berapa desa Bun udah dapet lah datanya ada berapa jumlahnya? Belum di ini